Oke, blok diagram meter KWH statis prabayar, kalian dapat lihat bahwa sangat sederhana. Di sini ada network, jadi ini dari PLN, ini pasti ke beban rumah. Lalu dari terminal masuk ke elemen pengukuran atau measurement elemen, yaitu gunanya apa? Untuk mengukur daya yang digunakan dan apakah dia mengurangi nilai kredit KWH atau dia tetap gitu kalau tidak digunakan. Lalu ada storage dan control ya. Sini ada real time clock, meter accounting process, ada load switch kontak ya. Lalu ada display, ada token carrier interface. Kalau kita lihat satu persatu user interface. User interface itu terdiri dari LCD dan keypad. Ya, keypad itu ada memasukkan 20 digit token. Lalu ada meter accounting process. Nah, di sini yaitu menghitung credit balance pada suatu nilai yang dimana dia akan mengaktifkan ya, load switch untuk memutus listrik ke pelanggan menggunakan load switch kontak. Selanjutnya, maksimum power limit dan tempering dapat ditambahkan untuk mengontrol beban switch. Jadi nanti ada ketika misalkan bebannya maksimum, di sini load switch kontak akan terbuka. Jadi ketika dia terjadi pelanggaran juga dia akan terbuka. Berdasarkan standar IEC 62055, 51 dan 41, ada di dalam STS itu ada dua bagian ya, atau istilahnya layer protokol. Di situ ada dua layer. Yang pertama layer fisik ya, standar IEC-nya yang 51, sedangkan layer aplikasi yang 41. Nah, di situ masing-masing memiliki tugas dan fungsinya. Untuk layar fisik membahas mengenai encoding data token ke dalam media fisik. Artinya dia mengatur standar untuk bagaimana cara mengencodingnya data untuk kartu magnet, printout kertas, kartu memori. Sedangkan untuk layar aplikasi membahas mengenai token, proses dekripsi, dan fungsi dari token. Untuk standar IEC 62055, 51 membahas tentang protokol layar fisik, ya, di mana di sana ada pengujian tentang encoding data token ke dalam media fisik seperti kartu magnet, printout kertas, kartu memori. Di sini kalian bisa lihat bahwa ada pos dan ada meter. Ya, pos itu adalah vending sistemnya. Di sini ada meter KWH prabayarnya. Kalau kita lihat di sini ada APDU. APDU itu adalah Application Layer Data Unit, yang merupakan interface data antara pos atau meter ke protokol layar aplikasi. Sedangkan TCDU ya, atau Token Carrier Data Unit merupakan interface data antara protokol layar fisik ini dengan protokol layar aplikasi, di mana ada token carrier yang merupakan berupa numerik, magnet card, memory card, atau memory key. Selanjutnya di TCDU terdiri dari beberapa 66 bit ya, format binary yang dikode dari token carrier. Ada istilah token arise ya di TCDU, gunanya untuk menginstruksi dari protokol layar aplikasi untuk menghapus isi token atau isi dalam kartu magnetik. Authentication result merupakan indikator status untuk protokol layar fisik sebagai hasil dari initial check authentication. Ada juga di TCDU validasi result yang berfungsi sebagai indikator status untuk protokol layar fisik sebagai hasil dari inisial cek validasi, dan token result yang merupakan indikator status apakah status meternya error atau tidak, itu di token result.
Selanjutnya, kalian bisa lihat token data, ada beberapa decimal number ya. Di situ ada 20 desimal dengan 66 bit. Seperti itu contohnya. Kalau kita lihat standar IEC 6205541 membahas tentang protokol layar aplikasi. Di situ bagaimana proses token, baik itu dekripsi maupun enkripsi, dan fungsi dari token. Kalian lihat di sini ada token carrier, konektor, TCDU, APDU, dan Matter Application Process. Gambar ini merupakan data flow dari token carrier ke Matter Application Process, di mana konektor itu bisa dikatakan sebagai keypad ya. Jadi pelanggan memasukkan nomor digit hasil pembelian tokennya masuk ke dan ditampilkan ke LCD. Lalu di TCDU dan APDU serta Matter Application Process, yaitu token akan masuk ke dalam TCDU di sini. Protokol layer aplikasi mengekstrak token menggunakan proses deskripsi, validasi, dan authentication. Dan hasil ekstraknya tadi ya diproses melalui APDU untuk masuk ke dalam Matter Application Process. Baik, pada gambar ini kalian bisa lihat proses dari chipper, key, enkripsi, dan dekripsi. Kalau kita lihat dari chipper itu merupakan algoritma kriptografi yang mentransformasi data menjadi tidak dikenali. Nah, di chipper ada dua proses ya yang disebut dengan enkripsi dan dekripsi. Jadi dekripsi itu membalikan kembali. Nah, kalau enkripsi yaitu dari data hasil menjadi proses ciphertext. Jadi data yang tidak dikenali. Sedangkan dekripsi dari data yang tidak dikenali, data enkripsi tadi menjadi data asli atau plain text. Ini perumpamaannya ya di sini. Nah, ada istilah case, kunci. Nah, pada kedua proses enkripsi dan dekripsi tadi, terdapat variabel K sebagai kunci, di mana K adalah hal yang terpenting dalam proses chipper dan harus sangat rahasia. Nah, ini yang dijual oleh produk STS ke berbagai perusahaan dan negara. Nah, di dalam STS, key management itu diatur oleh asosiasi STS. Seperti itu. Contoh sederhana, enkripsi dan dekripsi. Contoh plain text-nya apa kabar? Ya, apa kabar? Saya ingin mengubah apa kabar itu menjadi kata-kata yang rahasia, yaitu dengan kata kunci key sama dengan 2. Nah, proses enkripsi. Ya, algoritmanya gimana? Yaitu ini perumpamaan ya, hal yang sederhana. P ditambah K, ketika A ini ditambah 2, maka hurufnya adalah C. P ditambah 2, maka hurufnya R, dan begitu seterusnya, sehingga saya mendapatkan ciphertext-nya merupakan CR, CM, CD, CT, seperti itu. Nah, sedangkan proses dekripsi menginput token ya dari 20 digit ya 20 digit ke nilai KWH itu melalui proses dekripsi. Jadi proses dekripsi itu berada di meter KWH-nya. Kita lihat dari kode ini diinput CR, CM, CD, CT dengan kata kuncinya sama-sama 2, tapi algoritmanya berkebalikan. Yaitu kalau misalkan enkripsinya plus, maka deskripsinya minus ya. C dikurang 2 sama dengan A, R dikurang 2 sama dengan P. Maka saya dapat mendetek kata-kata ini dengan hasil plain text-nya adalah apa kabar. Jadi kita analogikan
meter kWh, saya beli sini 10 kWh, maka yang terbaca adalah 10 kWh. Seperti itu. Di Indonesia, kita mengacu kepada standar SPLN D39 ya, tahun 2010, berdasarkan keputusan direksi PLN. Nah, di situ ada Anindum berisi tentang mechanical, electrical, software, kWh meter prabayar untuk satu pasang. Kita lihat apa sih yang menjadi persyaratan umum. Di SPLN mengatakan bahwa persyaratan umumnya yang pertama, meter energi untuk sistem prabayar adalah meter statis fasa tunggal terkoneksi langsung ya dengan cara pengawatan 2 kawat. Jadi pengawatannya hanya 2 kawat. Yang kedua, meter harus mempunyai kemampuan mendeteksi, mengukur energi daya listrik secara total sampai harmonisa ke-15 dari 2 arah. Jadi meternya memiliki kemampuan dia bisa mendeteksi harmonisa sampai ke-15. Itu sangat bagus sekali ya persyaratannya. Lalu acuan untuk perhitungan pemakaian kWh itu menggunakan nilai arus yang terbesar dari hasil pengukuran sensor arus pada fasa dan netra. Nah, kalau kita lihat nilai pengenal dan speknya, di situ untuk tegangannya harus 230 volt, arus pengenalnya atau arus dasar dengan arus maksimumnya 5 dalam kurung 60 ampere, arus mula itu sekitar 0,002 arus dasar, lalu frekuensinya harus 50 Hz, kelas akurasinya 1. Nah, konstruksi pemasangannya disesuaikan dengan persyaratan yang ada di SPLN. Kelas komponen elektronik. Tentu saja di PLN mereka menggunakan standar untuk kelas industri, yaitu menggunakan mikroprosesor, harus ada display, harus ada kapasitor untuk satu daya, harus ada komponen untuk sistem pengukuran seperti relay, kontaktor, varistor, superkapasitor, sistem konverter, ADC atau ya DAC ya, serta kristal. Itu dipersyaratkan untuk kelas-kelasnya. Sedangkan untuk superkapasitor harus mampu mencapai kapasitas penuhnya bila di-energize maksimal 60 menit dan harus mampu mencatu daya layar, tampilan, serta sistem meter selama minimum 48 jam terus-menerus. Oke, sedangkan untuk fitur minimum, jika kalian ingin memproduksi meter kWh, maka harus ada yang pertama parameter pengukuran minimum, jumlah angka tampilan, nilai batas rendah kredit, pengaturan batas daya, serta respon terhadap kalau misalkan terjadi beban lebih itu harus ada responnya, meter kWh-nya, lalu batas kreditnya, misalkan menggunakan alarm atau lampu indikator, lalu penyalahgunaan, misalkan mau pakai gambar apa, nah itu tergantung yang produsennya. Lalu misalkan terjadi kegagalan proses internal juga harus ada respon dari meter kWh-nya. Jika ini tidak ada, maka tidak dibolehkan atau tidak disarankan untuk dipasang.